Halo teman-teman, salam sehat selalu. Tentunya harus semangat dan kembali kita akan berbincang dengan lanjutan Liga Premier Inggris yang akan dimainkan akhir pekan, tepatnya di hari Minggu, di mana terjadi derby London mempertemukan kembali Chelsea dan Tottenham Hotspur. Setelah dua klub ini bertarung di babak semifinal Piala Liga atau Carabao Cup, dan kita sudah tahu bersama bahwa Chelsea akhirnya lolos ke babak final untuk bisa berhadapan dengan Liverpool pada 27 Februari yang akan datang. Dalam dua leg babak semifinal di Carabao Cup, Chelsea menang 2 kali atas Spurs, masing-masing 2-0 di Stamford Bridge dan 1-0 di markas atau di kandang Spurs. Jadi ada 2 pertandingan, 3 gol tanpa kemasukan bagi Chelsea. Nah, kalau bicara di IPL, di mana kedua tim akan bertarung lagi dan Chelsea menjadi tuan rumah, Chelsea ini tidak pernah kalah. Dalam 5 pertemuan terakhir dengan Spurs, mereka selalu mendapatkan hasil positif. Ya. Jadi wajar kalau mereka diunggulkan dalam pertandingan ini. Bahkan di musim ini, dalam laga pertama di markas Spurs, Chelsea juga menang dengan clean sheet, bahkan sangat telak, 3-0. Nah, banyak pengamat mengatakan bahwa ini akan menjadi makanan buat Chelsea dan Chelsea akan bisa memenangkan pertandingan. Artinya 3 poin yang akan diraih oleh tim asuhan Thomas Tuchel ini, apalagi bermain di kandang mereka. Namun kalau kita bisa melihat, ya, kita melupakan aja dulu ya, hasil semifinal di Piala Liga, karena ini atmosfer berbeda di IPL. Karena kalau di IPL, Antonio Conte dan tim asuhannya ini, Harry Kane dan kawan-kawan tidak pernah kalah dalam 9 laga terakhir sejak Conte masuk membesut di Lily Whites ya. Ketika pelatih asal Italia ini menggantikan Nuno Espirito Santo yang dipecat, dan dia melakoni laga awal dia, debut dia bersama dengan Spurs itu di Everton, di Goodison Park, bermain imbang 0-0, dan kesininya mereka tidak pernah kalah. Dalam 9 laga, Spurs menang 6 kali dan 3 kali imbang. Ya, terakhir, mereka bahkan bisa menang secara dramatis melawan tuan rumah Leicester City di Stadion King Power. Ya, tertinggal dengan 2-1 sampai di menit 90, namun di injury time dalam 97 detik bagaimana Stephen Bergwijn ya, bisa menentukan kemenangan bagi Spurs dengan 3-2 dan mereka bisa meraih 3 poin. Sekarang Spurs ada di peringkat kelima, hanya 1 poin di belakang peringkat keempat West Ham United, dan kalau Spurs bisa menang di Stamford Bridge melawan Chelsea, mereka akan mengambil alih posisi keempat. Berarti mereka sudah ada di zona Champions, peringkat keempat. Nah, ini yang menjadi tekad bagi Antonio Conte dan pasukannya. Memang tidak mudah. Kalau saya katakan dalam rekor mereka yang 5 pertandingan terakhir tidak pernah menang melawan Chelsea, ini yang menjadi tantangan besar bagi Spurs. Mereka harus berjuang habis-habisan di markas Chelsea ya. Karena kita tahu bersama Chelsea ini sulit untuk dikalahkan oleh Spurs kalau mereka bermain di kandang mereka. Walaupun sebenarnya penampilan performa dari Chelsea sendiri dalam 5 pertandingan terakhir itu kurang mengesankan. Sejak terakhir kali mereka bisa menang melawan Aston Villa dengan 3 gol, kemudian kesininya mereka itu 3 kali imbang dan 1 kali kalah. Artinya ini hal yang negatif buat pasukan Tuchel ya. Kalau bicara di IPL, bagaimana 2 kali mereka ditahan oleh Brighton bermain dengan 1-1. Kemudian mereka bermain imbang 2-2 dengan Liverpool ya di Stamford Bridge, dan kalah di Etihad dengan 1-0 melawan Manchester City. Jadi ini harus ada kebangkitan bagi The Blues jika mereka ingin masih membuka harapan untuk bersaing di papan atas, terutama ketika mereka tertinggal dari City sekarang dengan 12 poin dan 1 poin di belakang Liverpool, dalam keadaan yang sangat sulit dan sangat tertekan. Mengharuskan bagi Chelsea untuk bisa menang. Kalau melihat dari rekor dengan Spurs, oke. Saya bisa mengatakan mereka mampu bisa menang, apalagi bermain di kandang. Namun sekali lagi, Spurs dalam tren yang sangat bagus sekali bersama dengan Antonio Conte ini kalau bicara di IPL. Nah, apakah ini akan menjadi kekalahan pertama bagi Antonio Conte bersama dengan Spurs? Kita akan lihat itu nantinya dalam pertarungan mereka di Stamford Bridge. Ya, karena kalau bisa saya katakan di sini, Conte dalam posisi yang sangat baik.
sangat oke. Artinya ada kepercayaan diri yang luar biasa setelah mereka datang dari King Power, setelah memenangkan pertandingan ya dengan 3-2. Mereka menatap laga ini dengan sangat serius tentunya. Paling tidak mereka bisa membawa pulang 1 poin. Kalau tidak bisa memenangkan, saya katakan memang agak berat. Karena bagi Chelsea itu tidak ada pilihan. Jika masih bersaing di atas, mereka harus menang 3 poin. Imbang akan sangat merugikan buat mereka, ya. Dan pasti Tuchel akan menyuruh timnya untuk bermain habis-habisan untuk bisa meraih kemenangan. Apalagi mereka punya kedalaman skuad yang bagus. Kalau bicara dari materi permainan, ini Chelsea lebih bagus, lebih unggul dari Spurs. Ya kalau melihat juga dalam 2 leg pertandingan di Piala Liga, memang secara statistik mereka unggul mutlak, dalam permainan di lapangan juga unggul melawan Spurs. Jadi kemenangan memang sepertinya ya sudah di depan mata buat Chelsea. Namun mereka tidak boleh lengah ya menghadapi Spurs, karena Spurs dalam kondisi yang sangat baik sekali. Ya karena bagi Spurs tentunya mereka akan berusaha untuk bisa meraih poin. Bagaimana dengan Tuchel? Apa yang harus dilakukan untuk bisa menghadapi pasukan Antonio Conte ini? Penjaga gawang masih dengan Kepa. Pola apa yang akan dimainkan? Ya, apakah dengan 4-2-3-1 atau 3-4-3? Variannya bisa berubah di lapangan dengan 4 atau 3-4-2-1 ya, atau 3-4-1-2. Itu yang nantinya kita tunggu racikan dari Tuchel ini. Di belakang kalau bermain, katakan bermain kalau mereka memilih dengan 3 back. Ya. 3 back di depan Kepa ini pasti ada Rudiger, ada Silva, mungkin saja Malang Sarr yang akan ditampilkan lebih awal. Apakah Aspi juga akan didorong lebih ke kanan ketika masih tidak memainkan Reece James dan Alonso ada di kiri karena Chilwell juga tidak bisa bermain cukup lama. Dan di tengah ini siapa? Apakah Kante dengan Jorginho atau Kovacic yang akan dimainkan lebih awal? Karena 3 gelandang ini 3 gelandang terbaik. Siapapun yang dimainkan semua bagus ya. Dalam hal bertahan, dalam hal mendukung serangan ya. Memegang bola yang sangat bagus. Baik bagi N'Golo Kante, Jorginho dan Kovacic. Bisa saja Kante dan Kovacic atau Kante dengan Jorginho. Nah, siapa pemain yang ada di depan? Kalau 3 yang disuruh pilih, kalau bermain dengan 3, ya bisa Lukaku lebih dulu dimainkan, tapi saya pikir lebih enak Havertz deh kalau dimainkan ya. Havertz, Mount, ya bermain dengan Ziyech ini jauh lebih bagus, atau dengan Odoi, ini akan sangat baik. Tapi Tuchel mungkin masih akan memaksakan dengan tampil seorang Lukaku. Ya. Kita tidak akan, maksudnya kita tidak tahu ya apa yang diinginkan oleh Tuchel. Bisa aja Timo Werner yang dimainkan, tapi kalau menurut saya lebih enak melihat Havertz dimainkan atau bermain dengan false 9 itu jauh lebih bagus. Bagaimana kalau mereka bermain dengan 4-2-3-1? 4 di belakang bisa aja Silva dan Rudiger, di depan Kepa, Aspi dan Alonso tentunya akan mengapit di full back dengan 2 gelandang bertahan, N'Golo Kante atau Kovacic atau N'Golo Kante dengan Jorginho. 3 di depan itu bisa Havertz, ada Mount dan Ziyech, bisa saja itu dimainkan, walaupun alternatif opsi lain ada dengan Hudson-Odoi. Ya, kemudian 1 di depan entah Werner atau dengan Lukaku. Ini kalau memang lihat dengan opsi lain ya. Tinggal tergantung, kita tunggu apa yang akan dimainkan oleh Tuchel. Pasti sisi sayap tetap akan digunakan oleh Tuchel untuk bisa menjadi alur serangan mereka. Crossing akan ditunggu di sini, baik dari Alonso, Aspi yang ada di sana, ataupun Ziyech yang akan bermain. Ya, tetapi kalau bisa menambah, tidak ada Lukaku, Havertz yang didorong ke depan dengan Odoi yang dimainkan lebih awal, ini akan lebih bagus karena Odoi bisa menyisir dari sisi kiri. Ya, tapi kembali berpulang semua kepada Tuchel. Bagaimana dengan Conte? Conte bermain tetap dengan Hugo Lloris ya. Bisa saja 4-1 mereka bisa bermain, atau bermain dengan 3-5-2. Artinya menumpuk gelandang yang begitu banyak. Nah, di tengah ini kita lihat siapa yang akan dimainkan. Reguilon bisa aja di kiri. Kemudian di kanan itu ada Emerson Royal. Nah, 3 gelandang di sini, Harry Winks bisa ada, Oliver Skip dan juga dengan Højbjerg. Jadi 5 ini memang sangat kuat.
Harus dimainkan seperti ini untuk bisa menahan gempuran-gempuran pemain-pemain Chelsea, karena Chelsea juga sangat kuat ya kalau bermain dengan Jorginho di sana, bermain dengan N'Golo Kante atau Kovacic katakan, mereka punya juga Mason Mount, punya Ziyech, punya Havertz atau Odoi yang bisa dimainkan lebih awal. Ini sangat kuat. Jadi kalau dengan 5 gelandang ini bagus. Saya pikir bagi Spurs. Di belakang itu tetap dengan Ben Davies, Tanganga yang ada, ya Davinson Sanchez di samping Hugo Lloris. Nah, 2 di depan siapa lagi? Kalau bukan Lucas Moura dan Harry Kane. Namun ada satu opsi alternatif lain yang bisa dimainkan oleh Conte, Giovanni Lo Celso. Tinggal siapa yang dia akan tarik keluar ya. Apakah Harry Winks tidak boleh dimainkan dulu nanti di babak kedua dengan Lo Celso dimainkan lebih awal? Ini sah-sah aja. Oke aja karena Lo Celso adalah pemain yang bagus. Dan apalagi dalam hal menyerang, dia bisa mendukung serangan Spurs dengan sangat baik ya untuk bisa membackup habis Harry Kane dan Lucas Moura. Ya, tidak ada masalah sebenarnya kalau dengan Lo Celso. Namun sekali lagi ini menjadi hak sepenuhnya bagi Antonio Conte untuk merespons apa yang dimainkan oleh Thomas Tuchel. Ini laga yang seru, laga yang ramai. Atmosfer dalam duel Derby London ini di IPL tentunya sangat berbeda dengan atmosfer ketika kedua tim ini bertarung di semifinal Piala Liga. Ini yang kita akan tunggu. Kita akan saksikan siapa yang akan memenangkan pertandingan. Spurs akan habis-habisan, namun Chelsea tidak mau kehilangan muka lagi. Apalagi mereka bisa tertahan atau kalah. Karena akan lebih jauh buat mereka untuk bersaing ke atas. Karena ini akan semakin kuat bagi City dan juga bagi Liverpool yang terus akan bertarung bisa meraih gelar juara pada musim ini. Tentunya dengan City yang paling besar peluangnya. Nah, kita akan tunggu mampukah The Blues kembali memenangkan pertandingan melawan Spurs sekaligus menjadi kekalahan pertama bagi Conte, atau Conte bisa membalas dendam ketika mereka tergusur di babak semifinal Piala Liga melawan Chelsea. Memang berat. Ini bermain di Stamford Bridge, ya. Namun semua bisa terjadi. Kita tunggu kejutan dari Tottenham Hotspur. Sampai di sini pembicaraan kita. Ciao.